Selamat menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja, ini dia kisahnya. Setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai cobaan, serta ujian dan permasalahan dalam menjalani proses kehidupan. Hal itu dikarenakan adanya perjuangan, pengorbanan dan pencapaian untuk sebuah tujuan. Kita semua tahu bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Ada kalanya kita berada di atas, begitupun ada saatnya kita berada di bawah. Rasa senang, sedih, bahagia dan terluka itu sudah pasti ada. Kita hanya perlu menyikapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan hati untuk menerima semuanya. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat, agar tidak mudah menyerah ketika mendapatkan ujian, cobaan dan permasalahan hidup. Satu yang perlu kita garis bawahi adalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini, akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Jangan merasa takut dan jangan pernah ragu. Jalani semuanya dengan tulus apa adanya. Namun ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan begitu saja. Kebahagiaan adalah tujuan dari segalanya. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, belajarlah dari sebuah kesalahan dan pengalaman. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita dengan sempurna. Perkenalkan, namaku Manda. Usiaku 38 tahun. Aku adalah seorang ibu rumah tangga. Aku memiliki satu anak laki-laki namanya Robi. Ia sekolah di SMK tak jauh dari rumah. Robi adalah sosok anak laki-laki yang tampan, baik, pintar dan ceria. Waktu itu sepulang sekolah, ia pulang bersama temannya, sebut saja namanya Irham, main ke rumah untuk mengerjakan tugas kelompok. Sore itu aku bangun sekitar jam 4 sore. Kemudian aku berjalan menuju kamar mandi. Aku melihat anakku sedang duduk di ruang tamu bersama temannya. Loh, ada Irham. Kemudian Irham menoleh ke arahku. Ia tersenyum kepadaku. Kemana saja, tidak pernah main ke sini. Di rumah aja, Bu. Lagi malas main keluar. Ini lagi ada tugas kelompok lagi, Bu. Ya sudah, kerjakan yang benar. Kalau ada yang tidak mengerti bisa tanyakan ke Ibu. Kemudian aku masuk ke kamar mandi. Selesai mandi, aku langsung pergi ke dapur untuk memasak. Sore itu sekitar jam 5 sore. Kami makan bersama. Namun aku merasa ada yang aneh, karena Irham suka mencuri-curi pandang denganku. Aku menyadari tatapan Irham yang terus melihat ke arahku. Mengamati semua bentuk tubuhku yang besar dan seksi, aku menjadi gelisah dan resah. Jantungku berdebar kencang. Hatiku bertanya-tanya, ada apa? Kenapa Irham terus menatap diriku? Apa ada yang salah denganku? Selesai makan, mereka kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan tugas kelompok. Malam itu aku mengenakan daster pendek berwarna hitam. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam, aku melihat Irham di ruang tamu. Ia masih mengerjakan tugas kelompok, sedangkan aku tak melihat Robi, anakku. Kemudian aku menghampiri Irham. Ham, Robi kemana? Dia sudah tidur di kamar. Lalu aku berjalan menuju kamar anakku. Tiba-tiba kakiku kesandung kaki Irham, dan aku terjatuh, tepat menimpa tubuh Irham yang sedang duduk. Irham pun langsung menangkap diriku yang hampir terjatuh. Aku merasakan tangan Irham yang tidak sengaja memegang gunung kembarku yang besar. Aku hanya terdiam ketika tangan Irham menyentuh gunung kembarku. Jantungku berdebar kencang, badanku gemetar, pikiranku kemana-mana. Ibu tidak apa-apa kan? Tidak, Ham. Terima kasih telah menolong Ibu. Sama-sama, Bu. Sudah, Ham, lepaskan. Ibu baik-baik saja. Maaf, Bu, aku tidak sengaja. Kamu ini pintar sekali mencari kesempatan dalam kesempitan. Kemudian aku menarik Irham dan menciumnya. Membuat Irham tak berkutik. Ketika aku menciumnya, Ham, kamu ingin gunung kembar Ibu kan? Tapi Bu, sudahlah, kamu tenang saja. Lagi pula Robi sudah tidur. Ayo Ham, temani Ibu sebentar saja. Beri Ibu kenikmatan. Ibu sudah lama tidak disentuh. Kamu mau kan, Ham? Irham mengangguk dan mengiyakan permintaanku. Akhirnya malam itu aku melakukan hal yang seharusnya tidak pernah aku lakukan.
bersama teman anakku. Namun di balik itu aku merasa puas dan bahagia. Aku bisa merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupku. Sesuatu yang begitu aku rindukan akan kenikmatannya. Aku tak menyangka dengan sesuatu yang sangat besar yang dimiliki Irham, membuat aku ketagihan dan lemas. Terima kasih Ham. Punyamu sungguh enak sekali. Ibu suka dengan punyamu. Ibu boleh nambahkan satu kali lagi. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.